Dan di sini kita juga meminta tanggapan dari Bapak siapa? Peter Damanik. Bapak Peter Damanik sebagai Ketua Asosiasi KJA Pak ya? Ya. KJA. Kira-kira Pak, harapan Bapak dalam karena nampaknya itu kan cocok untuk jadi destinasi wisata Pak ya? Betul. Apa harapan Bapak buat para pemerintah? Jadi yang pertama-tama kalau kita lihat memang kawasan Danau Toba ini sangat eksotik ya untuk dikembangkan jadi pariwisata. Kita juga di belahan sebelah sana di Arenggaol ada kita punya keramba. Keramba ini selalu jadi persoalan sampai hari ini. Tapi pelan-pelan kita pun akan mencoba mengadop program pemerintah untuk menerapkan Danau Toba sebagai destinasi super priority ini. Karena apa? Itu akan kita kombinasikan, ya, tidak menegasikan satu dengan yang lain, tapi bagaimana membuat itu supaya hidup bersama-sama, berdampingan, saling mendukung dalam batas-batas yang bisa ditoleransi. Nah, untuk itulah kita minta kepada pemerintah membuat kebijakan-kebijakan sehingga program destinasi wisata ini bisa hidup berbarengan dengan petani KJA. Kira-kira Pak, spot destinasi wisata di mana aja kira-kira yang cocok dikembangkan di sini Pak? Jadi sebetulnya begini, panjang pantai Danau Toba yang terpanjang ada di Kabupaten Simalungun. Di Kabupaten Simalungun ya? Iya. Bukan di daerah Toba? Bukan. Bukan. Yang terpanjang itu Kabupaten Simalungun. Jadi sebetulnya begitu banyak lokasi yang kalau dielaborasi sangat-sangat eksotik untuk destinasi wisata, ya. Jadi sesuai dengan Kepres 81 bahwa ada zona-zona tertentu yang ditentukan untuk KJA. Dengan kedalaman tertentu, yaitu antara 30 sampai 100 meter. Bahkan yang terakhir ini rencananya di atas 100 meter kedalamannya. Dan itu hanya ada di beberapa titik spot. Salah satunya itu Arenggaol. Dan kalau tidak salah, di Kabupaten Simalungun hanya 2 tempat yang akan dibuatkan untuk KJA, ya, Arenggaol sama Dolok Perdamaian, Kecamatan Dolok Perdamaian. Nah, yang lain itu bisa kita kembangkan semuanya untuk destinasi wisata, seperti ini Bage, kemudian Gaol, terus kesananya ke daerah Tigaras, terus ke nyambung ke Prapat. Nyambung ke Prapat? Dari sini nyambung ke Prapat ini Pak? Izin Pak, kira-kira umur Bapak sekarang udah berapa kira-kira? 67 tahun. 67 tahun? 67 tahun Pak, nampaknya kan sudah tua Pak ya? Iya. Dan kenapa Bapak semangat untuk mendukung daerah ini untuk menjadi destinasi wisata? Sebenarnya Bapak kan sudah tua, apalagi kepentingan Bapak kan gitu. Iya. Kenapa Bapak semangat untuk mendukung program ini menjadi destinasi wisata? Sebetulnya begini ya, kita kan memikirkan ke masa depan. Kalau seperti kami ini yang udah usia lanjut kan sudah sebetulnya udah tenang-tenang saja, duduk-duduk manis pun sudah nggak ada masalah. Ya. Tapi kan kita harus dorong generasi muda ini supaya mereka mau terjun ke bidang pariwisata. Karena apa? Dengan berkembangnya IT yang sekarang, ya, orang-orang tidak lagi terikat pada seperti zaman saya, terikat pada tempat. Artinya kalau kantor, kalau dulu kerja harus ada kantornya. Sekarang kan enggak, ya. Jadi dunia itu begitu terbuka, mereka dapat akses, mereka bikin spot-spot yang bagus, diviralkan, orang akan datang. Jadi, nah itulah kenapa kita minta atau kita appreciate program Pak Bupati kita, Marharwan Bolon ini. Karena apa? Ini akan membuka akses yang selama ini katakanlah jalan ini puluhan tahun tidak ada disentuh. Tidak pernah tersentuh ya? Iya, tapi sekarang kita lihat bisa terbuka, orang datang. Seperti kita hari ini bisa di sini kan. Kalau dulu datang kita ke sini, waduh, mau kemana ini kan gitu. Nah, jadi maksud saya kalau sudah terbuka, dibuka dengan gotong royong Marharwan Bolon, nanti pemerintah punya dana, mereka tingkatkan sehingga akses itu betul-betul mantap. Dengan begitu orang pun datang dengan happy gitu, ya. Oh, tapi Pak, seandainya juga ini sudah tercapai
menjadi destinasi wisata yang pastinya untuk generasi muda ini sakral atau gimana gitu Pak? Apakah ada yang pembicaraan yang tidak boleh dilontarkan pada saat di daerah gitu Pak? Sebetulnya hal-hal seperti ini tidak jadi masalah sebetulnya, dan tentunya ada tetua-tua adat yang bisa menunjukkan tempat-tempat di mana orang nggak boleh sembarangan. Iya, iya. Mungkin ada beberapa tempat, ya. Tapi pada dasarnya kan kita jual keindahan, ya, keramah tamahan penduduk, ya bagaimana kita hospitality, ya kepada tamu. Itu sebetulnya yang harus kita dorong orang-orang muda ini supaya itu terinternalize ke dalam diri mereka sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Itu dia.